Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Alianti, saya dari kelas manajemen 23T. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tentang analisis studi kasus PT Sukses Bersama menuju transformasi organisasi berkinerja tinggi. Nah, di sini saya ada analisis situasi eksternal dan internal PT Sukses Bersama. Analisis eksternal dengan menggunakan PESTEL yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologikal, environmental, dan juga legal. Nah, di situ ada politikal yang dimana kebijakan pemerintah yang semakin ketat terhadap limbah industri dan produk ramah lingkungan. Kemudian ada ekonomiknya yaitu penurunan daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi dan inflasi yang memengaruhi permintaan perangkat elektronik rumah tangga. Kemudian ada sosial yaitu meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan efisiensi energi. Lanjut yaitu ada teknologikal yaitu perkembangan teknologi baru seperti IoT, Internet of Things, dan AI yang mengubah harapan konsumen terhadap fitur perangkat elektronik. Kemudian ada environmental, yaitu permintaan akan produk yang menggunakan bahan daur ulang dan efisien dalam penggunaan energi. Dan yang terakhir itu ada legal, yaitu regulasi baru mengenai standar efisiensi energi pada perangkat elektronik. Oke, selanjutnya ada analisis internal dengan McKinsey 7S, yaitu strategi, struktur, sistem, style, staff, skill, and share value. Nah, strategi sendiri yaitu tidak selaras dengan tren pasar yang berfokus pada teknologi ramah lingkungan dan efisien energi. Jadi PT Sukses Bersama itu tidak selaras gitu strategi. Nah, dengan tren pasar yang sekarang itu sedang ngetrennya yang berfokus pada teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada strukturnya yaitu organisasi hierarkis yang kaku menghambat inovasi dan kolaborasi lintas departemen. Kemudian sistemnya proses produksi dan distribusi manual tanpa standar manajemen kinerja yang jelas. Jadi hasil analisis di sini ternyata kasus PT Sukses studi kasus PT Sukses Bersama ini sistemnya itu tidak jelas. Cara kerjanya, standar manajemen kinerjanya itu sangat tidak jelas. Kemudian ada style, yaitu kepemimpinannya otoriter yang kurang adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Jadi style kepemimpinannya itu otoriter, tidak demokrasi. Kemudian ada staff, karyawannya kurang memiliki keterampilan teknologi yang modern. Jadi seharusnya karyawan itu memiliki keterampilan teknologi yang modern. Karena apa? Karena zaman sekarang itu semuanya itu menggunakan teknologi. Kemudian ada skill yaitu kurangnya penguasaan terhadap teknologi ramah lingkungan dan IoT. Dan yang terakhir itu ada share value, tidak ada nilai bersama yang menekankan keberlanjutan dan inovasi. Nah, kemudian ada strategi organisasi, yaitu meningkatkan kapabilitas karyawan dalam teknologi ramah lingkungan dan IoT. Nah, kemudian transformasi budaya organisasi menuju nilai keberlanjutan, inovasi, dan kolaborasi. Kemudian ada digitalisasi proses produksi dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya reorganisasi struktur untuk mendorong komunikasi lintas departemen. Mungkin itu strategi yang harus dikembangkan atau yang harus diterapkan di PT Sukses Bersama untuk keberlanjutan menuju organisasi berkinerja tinggi. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu praktik manajemen sumber daya manusia yang diusulkan. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini program pelatihan teknologi IoT, AI, dan proses produksi ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada rekrutmen dan seleksi.
Nah, ini berfokus pada kandidat dengan keterampilan teknologi modern dan nilai keberlanjutan. Kemudian ada manajemen kinerja. Di sini manajemen kinerja yaitu mengimplementasikan sistem berbasis KPI yang selaras dan strategi organisasi. Kemudian ada kompensasi dan penghargaan. Ini sangat penting di sebuah organisasi atau perusahaan karena untuk memotivasi karyawan supaya loyalitas terhadap perusahaan tersebut, yaitu dengan insentif berbasis kinerja dan inovasi. Kemudian ada pengelolaan talent. Nah, di sini identifikasi dan pengembangan talent untuk peran strategis. Kemudian ada transformasi budaya. Nah, program ini untuk membangun nilai keberlanjutan, inovasi, dan kolaborasi. Oke, kemudian ada kompetensi dan perilaku yang diperlukan di PT Sukses Bersama, yaitu yang pertama ada keterampilan teknologi ramah lingkungan. Ini dari slide sebelumnya sudah dibahas kalau misalkan keterampilan teknologi ramah lingkungan ini sangat diperlukan ya di PT Sukses Bersama ini. Kemudian yang kedua ada kemampuan berinovasi. Nah, yang ketiga juga ada adaptabilitas terhadap perubahan teknologi. Jadi di dalam PT Sukses Bersama ini harus siap adaptasi gitu terhadap perubahan-perubahan teknologi yang mungkin masa kini itu lagi pesat-pesatnya dalam perubahan teknologi. Kemudian yang keempat, kolaborasi lintas departemen. Jadi setiap departemen dengan departemen yang lainnya itu harus saling berkolaborasi, harus saling bekerja sama gitu dalam meningkatkan perusahaan tersebut gitu. Kemudian ada kepemimpinan yang partisipasif. Jadi kepemimpinannya itu tidak otoriter sistemnya, harus ikut berpartisipasi juga terhadap kinerja karyawannya kayak gimana gitu. Kemudian ada orientasi terhadap keberlanjutan. Oke, di sini kita membahas tentang metrik penyelarasan praktik manajemen sumber daya manusia dengan kompetensi dan perilaku. Di sini praktik SDM-nya itu ada pelatihan dan pengembangan, kemudian rekrutmen dan seleksi, ketiganya manajemen kinerja, yang keempatnya itu kompensasi dan penghargaan, terus yang kelimanya itu pengelolaan talent, dan yang keenamnya itu transformasi budaya. Di sini kita lihat kompetensinya. Di pelatihan dan pengembangan itu kompetensi 1 dilaksanakan, kompetensi 2, kompetensi 3, kemudian kompetensi 6. Jadi ada 4 kompetensi yang dilaksanakan dalam pelatihan dan pengembangan. Kemudian di rekrutmen dan seleksi itu sama seperti pelatihan dan pengembangan, ada 4 kompetensi yang telah dilaksanakan. Lanjut ke manajemen kinerja. Di sini manajemen kinerja juga 4 yang sudah terlaksanakan kompetensinya, yaitu di kompetensi 2, kompetensi 3, kompetensi 4, dan juga kompetensi 6. Lanjut di kompensasi dan penghargaan. Di sini hanya 2 kompetensi, yaitu kompetensi 2 dan kompetensi 5. Kemudian ada pengelolaan talent. Di sini ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi 2, kompetensi 3, kompetensi 4, dan juga kompetensi 5. Nah, yang terakhir ada transformasi budaya. Di sini transformasi budaya juga 4 kompetensi, yaitu kompetensi 2, kompetensi 3, kompetensi 4, dan juga kompetensi 6. Oke, lanjut ke metrik penyelarasan antar praktik sumber daya manusia. Nah, di sini ada praktik SDM, yaitu yang ke pinggirnya itu ada pelatihan dan pengembangan, kemudian rekrutmen dan seleksi, terus ada manajemen kinerja, ada kompensasi dan penghargaan, kemudian ada pengelolaan talent, dan transformasi budaya. Nah, yang ke bawahnya juga sama poin-poinnya. Kemudian di sini ada penyelarasannya antar praktiknya.
Di sini ada yang ke bawahnya itu pelatihan dan pengembangan. Di sini pelatihan dan pengembangan itu selaras dengan rekrutmen dan seleksi, dan juga selaras dengan manajemen kinerja, selaras dengan kompensasi dan penghargaan, selaras dengan pengelolaan talent, dan juga selaras dengan transformasi budaya. Jadi untuk pelatihan dan pengembangan itu yang tidak selarasnya hanya dengan pelatihan dan pengembangan karena itu sama. Jadi dengan yang lainnya itu udah selaras gitu. Kemudian kita lihat yang rekrutmen dan seleksi. Ini juga sama, sudah selaras. Manajemen kinerja sama juga. Kompensasi juga sama. Pengelolaan talent juga sama. Ya, transformasi budaya juga sama, semuanya emang sudah selaras. Oke, kita ke kesimpulan. Di sini strategi perubahan bisnis berbasis manajemen kinerja tinggi untuk PT Sukses Bersama itu melibatkan penyelarasan eksternal dan internal melalui transformasi budaya organisasi. Nah, kemudian melalui digitalisasi proses dan peningkatan kapabilitas karyawan. Nah, dengan mengintegrasikan praktik manajemen sumber daya manusia ini seperti pelatihan, rekrutmen berbasis kompetensi, dan juga manajemen kinerja yang jelas, perusahaan ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar eksternal serta mengatasi tantangan internal. Nah, langkah ini juga memastikan keberlanjutan dan daya saing PT Sukses Bersama di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis studi kasus PT Sukses Bersama menuju transformasi organisasi berkinerja yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.